Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional, Persatuan Perangkat Desa dimanapun berada, saudara-saudara kerabat desa, saudara-saudara perangkat desa di seluruh tanah air. Beberapa waktu terakhir ini kita semua mendapatkan informasi wacana revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Banyak usulan itu muncul langsung kepada para elit politik seperti yang kita saksikan bersama dan kita baca bersama. Adanya dukungan dari Menteri Desa, kemudian Wakil Ketua DPR RI, kemudian Ketua MPR, dan tokoh-tokoh politik atau elit politik yang lain. Yang menjadi sorotan utama wacana perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kita melihat hanya terfokus pada satu hal, yakni perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Saudara, seperti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bicara desa, bicara pemerintah desa harus utuh desa dalam satu kesatuan untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap kurang baik atau kurang lengkap dalam sebuah sistem manajemen, maka tidak boleh hanya menyangkut satu hal, tapi kalau itu berbicara tim kerja, maka harus bicara secara utuh. Kita tidak mempermasalahkan berapa lama masa jabatan kepala desa, tetapi selama kepala desa tidak diberikan kewenangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa tersandra oleh program-program sinergisitas dari supradesa, maka masa jabatan berapa lama pun tidak akan berpengaruh terhadap kemajuan desa. Tapi kalau kemudian kepala desa benar-benar ditempatkan dan diposisikan seperti bupati, seperti gubernur, dan seperti presiden, dia adalah sebagai kuasa pengguna anggaran, maka dia tidak boleh diintervensi model apapun, dan kepala desa tidak boleh dikriminalisasi. Biarkan kepala desa dapat menggunakan kekuasaannya seperti apa yang diprioritaskan oleh desa. Karena pembangunan desa, meskipun kepala desa itu memiliki visi dan misi untuk memajukan desanya, prosedur membangun desa tetap harus melalui mekanisme Musrenbangdes, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, yang kemudian ditetapkan menjadi APBDes, dan selanjutnya ada RKP. Nah, kalau kepala desa sudah benar-benar diberikan kekuasaan yang sedemikian utuh, sedemikian kuat, maka dapat dipastikan skala prioritas pembangunan di desa akan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat desa. Tapi selama masih ditumpangi oleh program-program yang disebut dengan sinergisitas, yang biasanya sinergisitas itu program yang tergeneralisir dari program supradesa
yang tentu saja program yang demikian tidak sesuai dengan skala prioritas kemendesaan pembangunan desa. Karena dapat dipastikan desa yang satu dengan desa yang lain skala prioritas pembangunannya pasti berbeda. Kemendesaan kebutuhan pasti berbeda. Jadi kalau memang sekali lagi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus dilaksanakan, maka revisi tersebut harus memastikan dan menegaskan kekuasaan kepala desa benar-benar kekuasaan yang absolut, seperti kekuasaan bupati, gubernur, presiden dalam penggunaan anggaran, dan tentu saja sesuai dengan rancangan pembangunan desa melalui Musrenbangdes. Poinnya adalah seberapapun masa jabatan kepala desa, selama kepala desa tersandera oleh kepentingan tanda kutip politik anggaran, sinergisitas, maka seberapa lama jabatan kepala desa tidak akan berdampak baik terhadap kemajuan desa. Yang kedua, revisi undang-undang juga harus memberikan legacy, harus memastikan status hukum aparatur pemerintah desa. Siapa perangkat desa? Perangkat desa sesuai dengan tentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Desa. Perangkat desa terbagi dari beberapa unsur. Yang pertama, unsur kesekretariatan, dipimpin oleh seorang sekretaris desa. Kesekretariatan dibantu oleh para kepala urusan, bertugas layaknya PNS, layaknya ASN. Dia mengerjakan hal-hal teknis administratif yang diperlukan oleh desa, yang diperlukan oleh masyarakat desa, yang dibutuhkan oleh semua yang peduli tentang desa. Mereka bekerja terukur seperti profesi-profesi yang lain. Kemudian pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan pun memiliki tugas yang amat berat, karena pelaksana kewilayahan ada perwakilan kepala desa di sebuah dusun yang harus bertanggung jawab tentang ketertiban, keamanan, ekonomi, sosial, budaya warga dusun itu. Seorang kepala dusun harus bertanggung jawab tentang dan harus memastikan dusunnya aman, dusunnya tercukupi hal-hal yang bersifat pembangunan, seperti pembangunan sarana jalan, pendidikan, PDAM, pertanian, jalan usaha tani. Jadi peran kepala dusun sangat penting dan vital. Dan kalau ada upaya untuk menghilangkan posisi kepala dusun dari unsur perangkat desa, maka ini adalah kecelakaan besar bagi desa yang akan datang. Karena peran kepala dusun begitu penting. Kalau ada yang meragukan peran kepala dusun dalam menjaga stabilitas bangsa dan negaranya, silahkan pelajari bagaimana kalau setiap saat kepala dusun harus siap 24 jam dalam pelayanan masyarakat. Kenapa 24 jam? Karena kejadian-kejadian yang ada di dusun tidak bisa diukur waktu. Jam 8 sampai jam 3 sore. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Pencurian bisa terjadi kapan saja. Persoalan-persoalan sosial juga akan menjadi masalah di pedusunan. Yang itu mengharuskan seorang kepala dusun siap 24 jam berada di tengah-tengah warganya untuk memastikan dusunnya aman, desanya aman, dan bangsanya aman. Sebagai seorang kepala dusun, dia juga harus memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, karena seorang kepala dusun harus dapat merencanakan sekaligus melaksanakan
proses-proses pembangunan, baik ada dananya maupun swadaya masyarakat. Jadi ini pentingnya peran kepala dusun, bagaimana kehidupan sosial budaya tetap terjaga, maka peran kepala dusun harus ada di situ. Ya, ketika pelaksana teknis juga sama pentingnya dengan perangkat desa yang lain, karena banyak hal yang tidak tertulis dalam job description perangkat desa dalam pengabdiannya untuk desa. Dari apa yang menjadi kinerja unsur kesekretariatan, unsur kewilayahan, unsur pelaksana teknis, yang kesemuanya dapat disejajarkan dengan pengabdian aparatur sipil negara lainnya, PNS, maka sudah selayaknya negara segera hadir, negara segera mengakui profesi perangkat desa. Dan itu harus terbahas dalam revisi Undang-Undang Desa, sehingga ke depan profesi perangkat desa diakui, dan perangkat desa juga sebagai seorang pribadi yang membutuhkan seorang pribadi yang memiliki tanggung jawab pribadi seperti warga negara yang lain, yang harus menyejahterakan keluarganya, harus memberi penghidupan keluarganya, harus memastikan menjamin kesehatan keluarganya, pendidikan keluarganya, kebutuhan hidup keluarganya seperti sandang, pangan, dan papan. Dan sudah seharusnya sekali lagi negara memberikan kesejahteraan itu, sehingga perangkat desa sebagai sebuah profesi dia akan mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, sampai dengan dana purna tugas atau pensiunan. Saudara, dalam revisi atau dalam wacana revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ke depan, kita berharap penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi prioritas, agar supaya kepala desa ini pasti tanggung jawabnya, perangkat desanya pun demikian. Juga dapat kepastian berapa gaji kepala desa, seperti halnya bupati, gubernur, dan presiden yang mendapatkan gaji. Begitu juga dengan perangkat desanya, untuk diberikan pengakuan profesi dan gaji menyesuaikan masa kerjanya. Dan pada saat mereka sudah purna tugas, mereka pun diberikan dana purna tugas. Dari kesemua itu, kita berharap Undang-Undang Desa yang akan datang juga memastikan bahwa gaji kepala desa perangkat desa bersumber dari APBN yang include dalam dana desa. Yang kedua, pembangunan desa tentu saja mengharapkan adanya alokasi anggaran yang mencukupi untuk pembangunan yang dilakukan di desa. Kalau kita lihat dari kemampuan APBN kita, tentu saja sudah seharusnya desa menerima haknya sekurang-kurangnya 10% dari APBN. Karena 10% dari APBN tentu saja menjadi dana seperti dana DAU, transfer daerah, yang mencakup semua kepentingan, gaji pegawai, sampai dengan dana untuk membangun desanya. 10% dari APBN rasanya sangat realistis, karena 70% wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah desa. Kira-kira demikian. Kemudian yang ketiga, tentu penguatan kelembagaan di desa. Ada BPD, ada LPM, semuanya harus terberdayakan dan pasti dalam undang-undang desa yang akan datang. Itulah kira-kira tanggapan dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia
manakala review undang-undang desa akan dilaksanakan, maka semua unsur yang ada di desa harus benar-benar terlindungi dari undang-undang yang akan direvisi tersebut. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.